Hai, ketemu lagi bareng Agasa di Ini Berita Ina. Seperti biasa kita akan berbincang, berdiskusi dengan apa yang terjadi belakangan ini. Oke, kita langsung masuk ke berita pertama. Ini tentang anak-anak muda nih yang pengen memulai hidup sehat nih. Mungkin berita ini bisa meningkatkan niat-niat kita lagi untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat. Karena kalau misalnya kita bicara kesehatan kan memang fatal banget ya. Apalagi buat kita nih kaum-kaum yang kerjanya mungkin lebih banyak duduk nih dibanding berdiri apalagi beraktivitas yang mobile gitu. Karena ada penelitian yang berita buruk nih. Cukup berita buruk buat saya dan mungkin kalian yang lagi mager atau generasi mager. Karena sebuah studi yang diterbitkan oleh The Annals of Internal Medicine menemukan hubungan langsung antara waktu yang dihabiskan untuk duduk dan risiko kematian dini. Wah, kenapa bisa begitu nih? Hal ini terungkap dari penelitian terhadap hampir 8.000 orang dewasa. Nah, kok bisa? Apa sih kolerasinya antara duduk dan durasinya itu terhadap kematian dini alias mati muda gitu? Profesor Zubairi Jurban, dokter spesialis onkologi yang juga ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, mengatakan bahwa risiko meninggal lebih cepat meningkat bagi orang yang punya kebiasaan terlalu lama duduk. Nah, katanya beliau sih, ini bukan tentang duduknya yang berbahaya atau mematikan. Bukan kayak gitu. Tapi dengan kelamaan duduk nih, sahabat Ina, kolesterol kita itu akan naik. Nah, kalau udah ngomongin kolesterol, udah tahu nih arah-arahnya kemana nih. Lalu, bisa juga terjadi penumpukan lemak di sekitar tubuh kita, terutama di bagian perut ya, yang kesemuanya memudahkan timbulnya stroke dan jantung. Nah, stroke dan jantung ini yang sebenarnya jadi pemeran utamanya Raisa. Oh bukan, itu mah lagu. Pemeran utama dari penyebab kematian dini bagi orang-orang yang terlalu lama duduk sehari-harinya seperti itu. Sebenarnya ini kita disadarkan kembali ya dengan pola hidup yang lebih sehat dan lebih banyak gerak. Minimal nih kalau masih bisa belum mengurangi konsumsi gorengan yang menggoda itu ya, agak paham. Minimal kita kalau udah sulit untuk merubah pola makan yang lebih enak, lebih sehat maksudnya, minimal kita ganti pola olahraga yang lebih rajin, lebih baik, dan dari segi kualitas maupun kuantitas olahraga minimal ada nih seminggu 2-3 kali. Catatan juga sih buat ibu hamil seperti saya. Loh. Oke, mengerikan banget ya. Jadi kalau misalnya ngomongin durasi duduk itu memang gak bisa disepelein. Karena ya tadi itu ya, Agasa tadi udah jabarkan penyebab-penyebabnya. Lagi-lagi memang kita apalagi di zaman-zaman pandemi seperti ini ya, dibanding kita duduk-duduk aja, dibanding kita leha-leha uncang-uncang kaki aja, mending kita berolahraga. Kan lumayan meningkatkan imunitas di area pandemi. Kan lumayan nih olahraga untuk meningkatkan imunitas kita di era pandemi ini. Nah, ngomongin pandemi nih ya, kita masih belum berakhir. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah kalau pandemi COVID-19 terutama di Indonesia ini sudah berakhir. Jadi buat kamu yang masih bekerja, yang masih beraktivitas, please jaga protokol kesehatan dan juga jaga orang-orang yang kita cintai di rumah maupun di kantor kita. Karena kalau kita udah kena nih guys ya, ini gak enaknya gak cuma buat kita yang kena aja, tapi buat orang-orang sekitarnya juga nih. Apalagi yang di kantor nih. Yang hobinya kena COVID, kasihan nih teman-temannya nge-backupin terus. Tolong dong, sadar. Jaga kesehatan, jaga pola hidup. Walaupun memang ya kadang-kadang kita sudah ketat-ketatnya menjaga prokes kita sendiri atau mungkin prokes orang lain udah semprot sana semprot sini, kita juga kadang-kadang bisa terkena juga nih COVID-19 ini. Emang gak pandang bulu ya, mau yang patuh yang gak patuh ya, kalau lagi kena ya kena gitu. Cuma memang ada beberapa orang di dunia ini yang sampai detik ini belum pernah terinfeksi virus COVID-19. Wah, kok bisa ya? Karena ini katanya nih ada artikel yang mengatakan kalau orang-orang yang belum pernah kena COVID-19 itu mungkin punya keistimewaan ini. Kira-kira keistimewaan apa tuh? Darah biru kah atau anak pejabat? Oh bukan ternyata. Keistimewaan yang dimaksud adalah dari salah satu sel yang bernama sel T. Nah, apa itu sel T? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Paul Griffin, menemukan bahwa ada beberapa orang
yang memiliki tingkat sel T, ya huruf T, itu lebih tinggi. Sel T ini sendiri adalah sejenis sel memori dalam sistem kekebalan yang dikembangkan oleh virus corona flu biasa lainnya. Nah, orang-orang dengan tingkat sel T yang lebih tinggi ini menunjukkan kekebalan terhadap virus corona yang saat ini menyebabkan COVID. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin nih ya punya sel T tinggi, ini gak heran kalau misalnya sampai detik ini masih statusnya co-virgin. Nah, tapi ada tapinya nih. Nah, selain itu, menurutnya ada kemungkinan bahwa seseorang sebenarnya sudah terinfeksi oleh COVID-19 ini tanpa mengetahuinya. Penelitian lain menunjukkan bahwa sekelompok kecil orang mungkin memiliki keistimewaan pada genetiknya mereka nih. Nah, faktor ini nih yang bikin orang-orang tersebut sebenarnya pernah terpapar. Tapi virus tersebut ini gak pernah memberikan dampak yang besar terhadap sel-sel tubuh mereka. Mungkin seperti saya nih, saya juga mungkin kayaknya pernah nih terpapar virus COVID-19. Tapi tidak memberikan dampak yang berat seperti orang-orang yang sudah kena dampaknya bahkan sampai kematian. Alhamdulillah. Yuk, yang penting sekarang mau kita punya sel T, mau kita nggak punya sel T, mau genetik kita istimewa, mau genetik kita abal-abal sekalipun, apapun itu nggak peduli. Yang penting adalah satu, tetap selalu jaga prokes. Karena kalau kita kuat, belum tentu orang-orang yang kita cintai kuat terhadap paparan COVID-19. Nah, tadi udah ngomongin COVID nih, yang memang sudah memberikan banyak dampak baik kita nih secara psikis maupun ekonomi nih. Nah, berita selanjutnya kita mau ngomongin ekonomi dikit ya buat sahabat Ina. Jadi buat sahabat Ina yang mungkin nggak punya kendaraan pribadi dan sering banget yang namanya naik ojol, ini ada sedikit bad news buat kita ya. Belum selesai kita babak belur diajar COVID dengan efek ekonominya, kita udah dihadapi dengan berita seperti ini yang semuanya naik termasuk tarif ojol yang resmi naik mulai besok, dan inilah rinciannya. Udah siap? Menurut Instagram inanews.official, keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat menjadi dasar aturan baru soal tarif ojek online alias ojol, mulai berlaku tanggal 29 Agustus 2022. Nah, sebelumnya ini penyesuaian tarif ojek online tersebut kan awalnya efektif pada 14 Agustus nih buat sahabat Ina. Nah, setelah keputusan Menteri terbit pada 4 Agustus 2022, itu diundurkan menjadi 29 Agustus. Jadi diundur nih, harusnya tanggal 4 kemarin tapi diundur jadi 29. Nah, pemerintah membagi aturan ini untuk 3 zona yang berbeda dan terdiri dari biaya jasa dengan batas atas dan bawah serta biaya jasa minimal. Oh, that's why minimum fare-nya nih kadang-kadang suka lucu nih, naik terus. Ke gunung aja ada turun gunung loh, ini naik gunung terus nih, dilihat-lihat ya. Nah, yang pertama ini satu, untuk zona 1 wilayah Sumatera, Jawa selain Jabodetabek dan Bali. Nah, ulangin ya, wilayah 1 untuk zona wilayah Sumatera, Jawa, tapi untuk Jawanya selain Jabodetabek nih ya, dan juga Bali. Nah, biaya jasa batas bawah ini 1.850 per kilometer. Batas atasnya 2.300 per kilometer. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara 9.250 sampai 11.500. Zona 2 nih, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan planet-planet jajarannya. Nggak bercanda planet, serius deh planet. Biaya jasa batas bawah 2.600 km. 2.600 per kilometer. Nah, untuk batas atasnya 2.700 per kilometer. Emang beda cepet sih, tapi minimum batas bawahnya udah gede banget nih, 2.600 per kilometer. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara 13 hingga 13.500. Nah, lanjut untuk zona 3, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku serta juga Papua. Biaya untuk jasa batas bawah ini 2.100 per kilometer. Biaya atasnya ini 2.600 per kilometer. Oh, nggak jauh beda nih sama Jabodetabek.
Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara 10.500 sampai 13.000 rupiah. Ngomongin ojek online yang naik mungkin memang membuat sebagian dari kita kecewa. Tapi kalau kita dengar yang satu ini, ngomongin ekonomi Indonesia, tentunya nggak cuma naik-naik aja nih tarif-tarifnya, tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sendiri ini menunjukkan berbagai macam kemajuan. Contohnya yang satu ini, ada inovasi baru nih dari pemerintah kita. Dari Instagram, inanews.official, katanya nih, pemerintah Joko Widodo resmi meluncurkan kartu kredit pemerintah domestik dan QRIS antar negara. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa Indonesia bisa mengikuti perkembangan teknologi di bidang ekonomi, serta bentuk digitalisasi pembayaran untuk pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah. Wah, ini adalah jawaban bagi pemerintah pusat dan daerah yang mungkin udah mulai menggalakkan cashless atau tanpa uang cash. Sebenarnya nggak usah sampai pemerintah, juga dari masyarakat kecil ini juga sudah banyak nih yang mulai menggalakkan generasi cashless ini, karena kita lebih sering apa-apa pakai scan, apa-apa transfer. Ya nggak, bener nggak? Udah makin jarang banget nih untuk kita nih, apalagi anak-anak sepantaran Agasa yang masih 17 tahun ini, itu untuk ke ATM ambil koreo, ambil uang gitu, terus uang cashnya ditaruh dompet, terus kalau misalnya kita mau beli ada koreo, buka dompet, ambil duitnya, taruh uangnya, ambil kembaliannya, itu kan repot banget ya. Tapi kalau dengan QRIS ini sebenarnya lebih mudah gitu. Nah, ternyata nggak cuma masyarakat yang dimanjakan dengan inovasi QRIS, tapi untuk pemerintahan juga, sampai di level pemerintahan ini juga disediakan QRIS-nya juga untuk mereka membiayai atau membayar berbagai kebutuhan untuk pemerintah daerah maupun pusat, seperti itu. Tapi pasti penasaran dong ya, ini sebenarnya kartu kredit pemerintah ini apa sih? Nah, secara umum pembayaran pada APBD itu terbagi menjadi dalam dua kategori nih, sahabat Ina, yaitu uang persediaan atau UP yang dikelola langsung oleh bendahara pengeluaran dan digunakan untuk keperluan operasional kantor. Jadi ini pure yang dikelola oleh bendahara lebar tuh ya, gue lihat-lihat yang dikelola oleh langsung dari bendahara kantornya untuk kebutuhan kantor. Metode pembayaran dalam mekanisme ini dilakukan secara tunai atau konvensional. Jadi kalau yang dikelola ini masih konvensional, guys. Kategori selanjutnya adalah pembayaran langsung atau LS, di mana metode pembayaran yang digunakan adalah transaksi non-tunai atau cashless. Transaksi dilakukan atas barang operasional kantor hingga perjalanan bisnis dan dilakukan melalui transfer langsung dari rekening kas nasional ke rekening pihak yang menyediakan atau menjual segala kebutuhan. Jadi intinya kartu kredit pemerintah ini adalah kartu kredit yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk kebutuhan belanja dan operasional mereka, seperti menggaji ASN, untuk dinas keluar kota, dan lain-lain, agar ini uangnya lari ke UMKM di sekitar kita. Selain itu, agar uangnya ini muternya ke UMKM aja nih. Soalnya QRIS ini sudah terkoneksi lebih dari 20 juta merchant. Wow, luar biasa. Jadi ini memudahkan kedua belah pihak nih, baik dari kantor kepemerintahannya maupun pusat dan daerah, sampai ke merchant-merchant yang memang sebagai UMKM di sini penyedia jasa apapun, ini bisa terbantu meningkatkan gerak ekonominya mereka. Jadi bisa menguntungkan kedua belah pihak, simbiosis mutualisme nih. Dan KKP domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dan transaksi tunai, serta mengurangi uang kas menganggur. Wah, ini sih lebih penting ya. Jadi kayak lebih mudah gitu monitornya gitu ya. Jadi memang inovasi yang sangat luar biasa buat Indonesia terutama ya. Ekonomi sudah mulai makin maju, makin bangkit. Seperti tagline kita kemarin, ulang tahun 77, bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Wah, luar biasa. Semoga ekonomi kita juga bisa seperti itu ya, bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat, seperti itu. Ngomongin ekonomi emang bikin gerah banget nih. Apalagi tadi kita udah ada berita yang sedikit kurang enak didengar ya, tentang tarif ojol yang meningkat. Tapi ini kita harus tetap bersyukur nih, kita masih tinggal di Indonesia dengan cuaca yang masih oke, walaupun panasnya kadang-kadang hampir bikin emosi, seperti naiknya
tarif ojol tersebut. Tapi kalau kita bandingin nih sama negara-negara di luar seperti di Cina, ini lagi luar biasa. Kabarnya Cina mengalami panas ekstrim. Warga pakai balok es ngadem di resto bawah tanah. Gelombang panas di Cina menyebabkan suhu ekstrim di atas 40 derajat Celcius. Untuk menyiasatinya, penduduk di sejumlah provinsi di barat daya menggunakan berbagai cara kreatif. Seperti apa saja cara-cara yang mereka gunakan? Nah, penduduk dari Chongqing dan provinsi tetangga Sichuan berkumpul di bunker dan restoran bawah tanah untuk mencari perlindungan dari udara panas. Beberapa pakar mengatakan intensitas gelombang panas saat ini di Cina bisa jadi salah satu yang terburuk dalam catatan sejarah di dunia. Fenomena alam ini juga memperburuk kekeringan parah di Cina. Jadi kita udah bisa bayangin ya, kalau kita ngomongin gelombang panas, kekeringan, ini efeknya macam-macam. Ke kitanya sebagai manusia juga panas, ke hewan-hewan juga panas, dan gak semua hewan bisa bertahan dengan suhu tersebut. Belum lagi tanaman yang mungkin nih buat orang-orang Asia nih ya, padi itu kan tanaman ya. Kalau kita mengalami kekeringan, gelombang panas, kayak begitu terus nih, ini kita lumayan ngefek sih ke pangan-pangan juga sampai sengefek itu gitu ya. Salah satu langkah yang diambil oleh beberapa stasiun kereta api di sana ini adalah salah satunya dengan cara meredupkan lampu yang biasanya sangat terang, ini diredupkan dikit biar menghemat listrik juga. Di jejaring sosial ini juga banyak nih beredar foto-foto penumpang kereta duduk dalam gerbong yang sangat gelap tanpa lampu. Demi menghemat energi, pihak berwenang di sana memerintah agar tingkat AC dijaga tidak lebih rendah dari 26 derajat Celcius. Sementara untuk pemerintah di daerah lain, ini telah memerintahkan perusahaan industri untuk membatasi produksinya setidaknya sampai hari Kamis. Alih-alih demikian nih, perusahaan-perusahaan menggunakan balok es besar untuk membantu mendinginkan kantor mereka. Dan menurut laporan sejumlah media lokal, ini memang sudah terjadi di berbagai daerah. Wow. Beralih dari ngomongin suhu panas, sekarang kita ngomongin suasana yang panas. Ini bukan terjadi di Indonesia, apalagi kalangan selebriti dengan rumah tangganya yang runyam itu bukan. Tapi ini terjadi antara dua pilot di Prancis. Wow, ada apa ini? Ini menurut berita ada dua pilot dari Prancis baku hantam saat pesawat mengudara. Kepikiran aja ya. Dua pilot maskapai Prancis Air France saling baku hantam di dalam kokpit saat pesawat di tengah mengudara. Dampak dari insiden tersebut nih sahabat Ina, dua pilot tersebut akhirnya dinonaktifkan dari tugasnya. Dan ini dilansir dari Associated Press, Senin pada tanggal 29 Agustus 2022, insiden dua pilot saling berkelahi dalam kokpit itu terjadi pada Juni lalu ternyata. Namun informasinya baru mencuat baru-baru ini setelah Badan Penyelidikan Udara Prancis atau BEA merilis laporannya soal pelaku para pilot Prancis. Seorang pejabat maskapai Air France mengatakan pada minggu lalu tanggal 28 Agustus 2022 waktu setempat, dua pilot Air France ini telah dinonaktifkan setelah berkelahi secara fisik di dalam kokpit dalam penerbangan rute Geneva-Paris pada Juni lalu. Untungnya nih penerbangan itu berhasil mendarat dengan selamat dan perkelahian itu tidak berdampak pada penerbangan. Alhamdulillahnya seperti itu. Mungkin dua pilot ini lagi sebatas emosi dan tidak bisa dikendalikan. Entah mungkin kelelahan atau mungkin keadaan-keadaan personal lain yang kita nggak tahu ya. Mungkin nih keadaan tersebut melibatkan emosi kedua pilot tersebut ya. Jadi lagi ada sesuatu yang personal, terus lagi nggak bisa kendalin emosi sehingga mereka baku hantam tuh di dalam kokpit tersebut. Waduh. Ya namanya manusia wajar sih kalau emosi, tapi nggak wajar juga kalau lagi di belakangnya ada penumpang banyak, apalagi mereka seorang pilot yang keselamatan kita itu ada di tangan mereka nih istilahnya. Terus pada berantem gitu, kan nggak lucu nih. Kita turbulence aja udah bebacaan, apalagi tau pilotnya berantem, kan kasihan ya kita yang naik nih. Nah bisa mendarat gak nih? Tapi sih ya berita pilot berantem itu lucu juga ya, berantem di udara gitu.
keren banget nih. Gak bablas aja nih berantem sampai bulan. Jangan. Tapi kalau ngomongin ke bulan, jangan berantemnya. Tapi kita mikirin gimana caranya kita untuk bisa tinggal di bulan. Wow, bisa nggak ya? Ternyata bisa loh. Dari artikel ini menunjukkan ada jalan bagi kita sebagai umat manusia untuk membuat permukiman di bulan. Wow, Sailor Moon tuh. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Di 2030 akan menjadi titik satu dekade penyelesaian jangka panjang proyek bulan dan Mars. Tapi semua itu baru akan dilakukan sekarang dengan peluncuran Artemis 1 yang direncanakan mengudara pada 29 Agustus 2022. Artemis 1 ini apa sih? Nah, Artemis 1 ini adalah misi uji coba tanpa awak. Jadi nggak ada orang-orangnya tuh. Dan ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan manusia ke bulan sejak misi terakhir Apollo 17 pada tahun 1972 silam. Pembuatan stasiun di bulan dirasa penting untuk nantinya dapat mengeksplorasi Mars. Jadi sebenarnya manusia ini punya misi nggak cuma sampai bulan, tapi lebih another level lagi sampai ke Mars. Menurut Badan Antariksa Eropa atau ESA yang menjadi mitra NASA dalam proyek ini, program Artemis akan menyoroti apa yang telah berubah dalam eksplorasi ruang angkasa selama setengah abad terakhir. Jadi di sini kita akan survei nih, ibarat kata survei apa sih yang sudah terjadi di luar angkasa, terutama di bulan ya, karena kan udah bertahun-tahun nih belum dieksplor lagi. Kita akan memantau bagaimana perkembangan dan perubahan yang terjadi terutama di bulan. Dan ternyata banyak perubahan yang terjadi sejak 1972. Perubahan yang terjadi salah satunya adalah visi dan teknologi yang digunakan lebih maju. Tentu dong. HP aja sekarang udah belas-belasan nih serinya. Program Artemis merencanakan pendaratan manusia di bulan pada tahun 2025 dan membangun permukiman yang lebih permanen melalui perjalanan di tahun-tahun berikutnya. Artemis juga akan menandai pertama kalinya perempuan dan orang kulit berwarna akan berjalan di bulan. Luar biasa. Kita kan taunya orang-orang kulit putih dan laki-laki, ini ternyata perempuan dan colored alias berwarna. Keren. Nah, pertanyaannya kan jadi kapan sih manusia ini bisa tinggal di bulan? Nah, tujuan jangka panjang program Artemis adalah kolonisasi Mars. Wow. Nah, ini mereka mengatakan bulan adalah langkah yang relevan di sepanjang rute ke Mars. Jadi sebelum ke Mars kita transit dulu nih ke bulan. Merinding ya dengernya. Ini untuk berfungsi sebagai pos pertama bagi penjelajah sebelum bertolak ke Mars. Landasan pendaratan bulan pertama yang disebut Artemis Base Camp akan diusulkan untuk mulai dibangun pada akhir dekade ini. Wow. Berarti akhir dekade 2020-an nih, sebelum masuk 2030-an itu akan sudah ada base camp Artemis Base Camp ini yang ada di bulan untuk bisa lanjut perjalanan ke Mars. Wow. Mungkin bisa di KPR-in tuh pemukimannya. Tapi yang jelas ini menandakan bahwa teknologi makin maju, manusia makin berinovasi dan wow, out of the box banget ini. Kita doakan saja nih, semoga bisa ada perkembangan yang signifikan dari ESA maupun NASA. Jauh-jauh kita ngomongin mampir ke bulan buat ke Mars, kita mending warga Jakarta nih terutama mampir aja ke acara yang lagi hits banget, terutama buat kamu pecinta seni di Jakarta. Karena ini di Jakarta lagi ada Pop Art Jakarta. Apa sih Pop Art? Pop Art ini adalah eksibisi instalasi kreatif karya intelektual anak bangsa yang diselenggarakan di Senayan Park dari tanggal 12 Agustus sampai 4 September 2022 nanti. Jadi ini masih ada waktu banget nih buat sahabat Ina yang pengen ke S-Park atau Senayan Park untuk mampir ke Pop Art. Nah, pastikan juga nih kalian reservasi dulu. Jangan lupa ingat catat tanggalnya 12 Agustus sampai 4 September 2022 di Senayan Park Pop Art Jakarta. Nah, itu dia tadi berita untuk sahabat Ina semua. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Buat kamu yang gak pengen ketinggalan berita terupdate dan terkini, jangan lupa saksikan terus Ini Berita Ina di Ina News TV. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like-nya. Beri komen-komen juga buat Ina News TV. Nah, buat kamu yang lebih pengen up to date lagi sama berita-berita, buka aja di HP kalian di
www.inanews.co.id. Jangan lupa untuk follow Instagram kita, juga Facebook kita, follow juga TikTok kita di inanews.official, dan untuk warga Twitter langsung aja follow Inanews Indo. Sampai jumpa di Ini Berita Ina selanjutnya. Bye!